Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Baiknya dipanggil guys aja ya, guys dan teman-teman. Oke, jadi kembali lagi ya teman-teman semuanya. Di sini adalah podcast keduanya HIPMI PT Unan, yang dimana nantinya kita akan menghadirkan seorang narasumber kita ya, yang tidak kalah hebat juga ya, yang keren di bidangnya dan juga udah punya pengalaman banyak. Sementara saya saja merasa tersanjung duduk bersama abang nih teman-teman. Jadi sebelumnya saya kenalkan dulu ya teman-teman. Jadi untuk narasumber hari ini yaitu Bang Ivan yang merupakan alumni dari Universitas Andalas juga teman-teman, yaitu dengan gelar ST-nya sekarang ya Bang. Dan ternyata Abang ini juga pernah menjadi ketua umumnya HIPMI PT Unan pada periode kepengurusan 2021 dan 2022 kemarin teman-teman. Jadi untuk tema dari podcast episode 2 podcastnya HIPMI kali ini apa sih gitu. Jadi temanya itu tidak kalah menarik. Of course dia itu berkaitan tentang bisnis ya teman-teman. Dan juga berkaitan dengan kita nih yang dekat, yaitu mahasiswa. Nah, jadi temanya itu adalah tips dan trik bagaimana sih kesuksesan dalam berwirausaha, baik itu dalam anggota HIPMI sendiri maupun lulusan dari HIPMI sendiri. Nah, kemudian untuk apa sih tujuan kita mengadakan podcast hari ini? Ya, otomatis tujuannya jelas teman-teman. Jadi tujuannya kali ini adalah abang ini nanti akan memberikan kita sebagai ilmu lah untuk kita nanti mengenai tips dan trik ataupun info bagaimana sih kita agar sukses dalam bidang kewirausahaan, gitu kan Bang. Jadi sebelumnya kita sapa dulu. Halo Bang Ivan. Halo Tri. Ya, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Halo semuanya. Halo. Jadi terima kasih ya Bang untuk menyempatkan waktunya ya di selang-selang waktu jam sibuk gitu ya, masih sempat untuk menghadiri podcast kita hari ini teman-teman. Tepuk tangan dulu dong. Harus dong, harus disempat-sempatkan untuk HIPMI ini. Siap untuk HIPMI. Oke. Oke, sebelumnya Bang, Tri juga pernah dengar kan kalau Bang nih sering keluar negeri lah, keluar kota lah, banyak jobnya gitu kan. Alhamdulillah. Nanti Tri juga bakal bertanya-tanya soal itu ya Bang. Jadi mungkin untuk langsung aja nggak sih Bang Tri bertanya, mungkin kan udah banyak juga nih yang menanti-nanti nih apa sih nanti yang akan ditawarkan oleh Bang Ivan, seorang Bang Ivan kepada kita nih guys gitu ah. Jadi untuk pertanyaan pertama nih Bang dari Tri sendiri, kan kita tahu nih bahwasanya waktu kuliah itu merupakan waktu emas yang dijadikan untuk mencari pengalaman lah dengan join organisasi atau apa seperti Tri join HIPMI cie. Yeah. Oke, itu untuk cari pengalaman dan ilmu juga ya guys. Kemudian nanti nyari teman yang banyak lah. Nanti untuk mudah, apalagi zaman sekarang tuh lagi marak-maraknya dibilang orang dalam gitu lah kan Bang. Jadi menurut Abang itu bagaimana sih pendapat Abang mengenai hubungan ataupun jaringan kita nih sesama relasi, mendapatkan relasi gitulah untuk membentuk suatu kewirausahaan bagi mahasiswa, tapi Bang nih bagi Tri nih khususnya kan Abang udah alumni gitu kan, jadi berilah ilmu kepada kami gitu. Silakan Bang. Aduh, udah merasa tua banget nih. Ya, Udah alumni aja. Ya udah alumni, udah punya gelar loh. Baru 3 hari baru nih. Nggak baru apa-apa, 3 hari kan udah alumni tuh Bang. Siap. Oke, lanjut Bang. Baik, makasih banyak Tri. Siap. Sebenarnya terkait dengan pernyataan orang-orang bahwasanya hubungan dan relasi itu memang sangat penting. Kita mengakui dan kita mungkin Tri juga udah merasakan bagaimana kuatnya atau pengaruh dari sebuah hubungan ataupun sebuah relasi. Terlebih dalam bidang bisnis dan sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa itu adalah peluang sangat besar kita untuk meningkatkan relasi kita, meningkatkan pengetahuan kita, dan pastinya kita bisa kenal orang banyak. Melalui hubungan dan relasi itu sendiri yang pastinya pertama akan meningkatkan mindset kamu atau pola pikir kamu untuk lebih toleran terhadap hal lainnya. Kalau dalam bidang bisnis, mungkin kamu akan meningkatkan pola pikir kamu dalam bidang bisnis yang akan kamu tekuni pastinya. Nah, di sanalah peran relasi itu sendiri. Jadi melalui relasi itu sendiri, kamu bisa membuka ide-ide apa ya gitu, bisnis apa ya, mungkin dari teman-teman yang lain atau dari abang-abangnya yang lain yang bisa ngasih tahu tentang ide-ide bisnis. Nah, itu satu. Kemudian melalui relasi itu sendiri, kita bisa memperluas jaringan bisnis kita itu sendiri bagi yang sudah punya bisnis. Karena tidak dapat dipungkiri bahwasanya salah satu faktor kesuksesan dalam berbisnis itu adalah relasi dan hubungan. Kita contohkan. Misalnya Tri nih, minat dalam bidang bisnis. Nah, Tri nanya nih ke abang nih yang udah ada lah
sedikit banyaknya Ya, gitu ya. banyak sih Bang, bukan sedikit. Nah, sedikit banyaknya tentang apa ya Bang ide bisnis sekarang. Nah, karena Tri kenal sama abang pasti ngasih tahu sebagai adik kelas Oh juga, iya, sebagai benar-benar. adik yang di HIPMI juga. Pasti abang kasih tahu apa yang bisnis terbaik. Nah, dari sana nanti abang akan kasih juga mungkin kayak mindsetnya ataupun pola pikir bisnis itu sendiri. Nah, itu buktinya. Bukti bahwasanya melalui hubungan dan relasi kita bisa meningkatkan bisnis kita itu sendiri. Kemudian yang ketiga, dari relasi itu sendiri kita bisa banyak belajar. Belajar dari pengetahuan, belajar Ya. dari keterampilan, dan pastinya juga belajar dari pengalaman abang-abang ataupun kakak kelas yang sebelumnya pernah melakukan hal Ah, tersebut. iya Bang. Karena nggak mungkin nggak sih kalau kita misalnya nggak kenal sama orang, tiba-tiba nanya, Kak bisnis apa ya? SKSD banget jatuhnya ya Bang. Lu siapa? Ah iya, bener banget, bener Iya banget. kan? Ya, Kayak kita orang, bukan apa-apa gitu. makanya pasti kalau kita udah kenal, Hmm, apalagi kita udah dekat, ya. nah itu udah pasti lah ya. Kayak dikasih tahu sama abang-abang atau kakaknya, apa nih bisnisnya, gimana nih cara mulainya, apa nih cara peningkatannya, strateginya dan yang lain-lainnya. Gitu sih kurang lebih. Oh ya, berarti intinya untuk berbisnis itu sangat perlu relasi gitu ya kan Bang? Sangat Sangat perlu. perlu. Dan bagi mahasiswa seperti Tri ini untuk menjalin relasi itu dimulai dari organisasi lah atau setidaknya gitu kan Bang. Berarti Tri nggak salah masuk HIPMI ini kan Bang? Nggak salah, Nggak salah nggak banget. salah. Soalnya contohnya aja nih teman-temannya hari ini Tri udah duduk bersama Bang Ivan sendiri, nanti yang bakal dapat informasi itu karena merupakan senior Tri juga di HIPMI kan. Jadi intinya relasi gitu kan, mau membentuk hubungan yang Kalau- akan berdampak baik. Betul. Kalau abang bangga ya sebagai alumni HIPMI. Siap, HIPMI siap. Unan ya. Tri juga bangga anggota Kak Tri HIPMI. bangga nggak? Bangga banget, bangga Siap. banget. Karena HIPMI ini banyak programnya Bang yang Betul. meningkatkan skill kita gitu. Tri bisa ngomong di sini tuh karena memang ada push dari HIPMI juga. Nah, benar. Abang udah 3,5 tahun nih mengabdi di HIPMI. Nah, iya tuh Bang. HIPMI Makanya Unan. udah mateng gitu ya kan Bang. Baik. Alhamdulillah. Siap. Oke Bang, dari bisnis nih, dari bisnis itu kan otomatis kalau misalnya kita membuat suatu bisnis, itu pasti kan ada tantangan, gak mulus-mulus aja, enak banget mulus aja gitu kan Bang. Pasti adalah tantangan yang membuat kita itu tergoncang-gancing gitu, mau berhenti kah, atau mau lanjut, atau gimana nih solusinya ke depannya gitu pasti kan Bang. Jadi menurut Abang apa nih cara untuk menghadapi tantangan tersebut dengan bijak gitu, terutama bagi mahasiswa lah Bang. Yang mana, mahasiswa nih kan dia punya dua peran nih Bang. Yang pertama nih Tri sebagai mahasiswa, yang dimana mahasiswa semester 3 Tri sekarang guys. Jadi udah lumayan banyak juga tugas-tugasnya gitu kan Bang. Udah lumayan jurnal yang dimakan setiap hari. Itu yang harus memfokuskan ke situ pula. Oke. Sementara Tri pengen buka usaha nih Bang. Yang dimana usaha ini kan nggak boleh kita abaikan juga. Pasti harus fokus ke situ juga. Nah menurut Abang untuk bila ada tantangan, bagaimana cara mahasiswa ataupun Tri menghadapi itu Bang? Semuanya itu pasti punya tantangannya Tri ya. Ya benar Bang. Dari pendidikan kita, kuliah kita, semuanya bahkan punya tantangan. Yang paling penting yakni adalah untuk tantangan dalam bidang wirausaha itu sendiri yakni adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Yourself sih sebenarnya. Karena semuanya itu kembali ke diri kita sendiri. Niat atau tidaknya, kemudian tertarik atau tidaknya, bahkan melakukan atau tidaknya juga itu tergantung keputusan dari kita sendiri. Jadi benar-benar tantangan pertama itu adalah yourself sih. Jadi lawan terberat kita itu diri kita sendiri. Kemudian yang kedua mungkin yakni adalah strategi dalam kita untuk berbisnis itu. Sebenarnya bukan hanya berbicara tentang bisnis saja, strategi untuk ngatur waktunya, ya, benar. Strategi kita ngatur waktu untuk kuliah kemudian strategi kita untuk berwirausaha juga. Iya bang. Karena nggak dapat dipungkiri juga, yang pasti kita punya tantangan, di mana tantangan itu menjadi suatu hal kesulitan juga bagi kita. Iya benar bang. Karena itu bertolak belakang juga kan bang berdua tuh antara akademik sama wirausaha gitu. Nah benar banget. Nah dari kewirausahaan dan pendidikan kita itu satu sisi kita punya kewajiban untuk melanjutkan pendidikan kita dan itu prioritas pertama sebagai mahasiswa. Ya, benar bang. Tapi di satu sisi kita tentunya harus meningkatkan skill kita untuk dalam bidang berbisnis itu sendiri. Ya. Nah, salah satu caranya itu adalah strategi tadi. Kita buat strategi, kita push diri kita terus develop ourselves aja, terus kayak bisa menjadi lebih baik aja gitu loh. Terus yang ketiga, tantangan berikutnya yakni adalah dari apanya kita sih, tekanan emosional atau kerja keras kita itu sendiri. Karena orang mungkin gampang bilang ya,
harus kerja keras, harus work hard, harus play hard dan segala macamnya. Iya, Tapi benar-benar. untuk kita memulainya itu sangat menguji gitu loh, sangat menguji emosional kita, menguji diri kita sendiri dan yang lain-lainnya. Nah, kerja keras itu sendirilah yang harus ditanamkan ke diri kita sendiri sih menurut abang ya. Karena apa ya? Sangat mustahil sih rasanya ada orang sukses yang instan. Kecuali dia emang latar belakangnya itu emang sangat-sangat mendukung Ya, untuk dari itu. orang tua gitu. Betul, orang Orang tua, dalam mungkin. orang dalam gitu. Oke. Ya gitu ya, itu contohnya. Dan itu mungkin sih kurang lebih dari abang tantangannya. Solusinya yakni adalah, pertama yakni adalah pastikan tujuan dan target kita jelas. Oke, targetnya Bang. Karena abang nih ya, bukan hanya tentang bisnis ya. Di 2019 bulan Agustus itu tugas bakti, ingat banget nih. Katanya dituliskan sekitar 15 impian kamu selama kuliah di Universitas Andalas. Sampai saat ini dari 15 itu satu mungkin yang nggak tercapai. Yakni adalah belajar bahasa Mandarin sih. Belum sempat sampai sekarang. Nah dari 15 itu sendiri, nah itu yang nge-push abang. Misalnya kayak salah satunya harus pergi ke 3 negara minimal gitu kan. Dan itu kayak terus berpacu, terus harus gimana. Pokoknya sebelum kita wisuda harus ke 3 negara ini minimal. Terus kayak IPK harus 3,5. Abang jujur abang sedikit ambisi sih ya. Nah dari 3,5 harus di atas itu, harus lulusan cum laude. Nah itu target dan tujuan itu yang nge-push akhirnya, yang udah melola mindset kita untuk menuju ke hal sana. Itu yang kedua yakni adalah atur strateginya sih menurut abang. Strategi. Ya strategi dari tujuan dan target nih. Kalau gue harus ini ikut apa, ini harus apa, gitu-gitu sih. Berarti harus jelas target dan ngatur strategi gitu ya Bang. Betul. Jadi menurut Tri juga ya dari relasi terus kita punya target, kita punya strategi, insya Allah lancar ya Bang. Dan untuk pandai-pandai kita sendiri lagi lah untuk mengatur waktu sebagai mahasiswa dan juga berwirausaha. Dan Tri penasaran nih Bang, udah berapa negara Bang ini keluar negeri gitu, udah berapa yang Abang kunjungi negara-negara gitu? Baru 3 sih, baru 3. Berarti udah tercapai banget list yang waktu bakti kemarin ya Bang. Alhamdulillah. 15 cita-cita, 15 impian yang terpampar di kamar rumah sampai itu. Sampai sekarang masih ada. Nah, itu sampai saat ini udah terchecklist. Udah keren banget sih, tepuk tangan dulu guys, tepuk tangan. Keren banget, keren banget. Oke, lanjut dong Bang. Jadi menurut Abang nih, kepercayaan diri itu pasti berbeda di setiap orang kan Bang. Ada orang tuh yang memang mentalnya itu dan kepercayaan dirinya itu tinggi. Ada juga yang dia itu merasa bahwa dirinya itu, aku nggak bisa nih kayak gitu, aku nggak bisa untuk ini gitu. Nah menurut Abang apabila untuk membuka suatu wirausaha itu pasti butuh kepercayaan diri dan dorongan dari diri sendiri kan Bang. Nah menurut Abang bagaimana tuh cara kita sebagai mahasiswa untuk pede, percaya diri untuk mendirikan sebuah bisnis? Bagaimana nanti ke depannya kita tidak peduli dengan apalah yang kata orang bilang, yang penting target saya tercapai gitu. Bagaimana menurut Abang? Kalau menurut abang sih pertama be yourself aja sih. Be yourself kenali lagi. dirimu sendiri. Kenali kelebihan kamu, kenali kekurangan kamu dan yang lain-lainnya. Nah dari be yourself itu sendiri, nanti yang kedua barulah kamu mencoba untuk mempraktekkan. Karena banyak orang yang katanya, gue nggak percaya diri, gue harus gini. Tapi dari merekanya nggak ada usaha, effortless banget. Jadi kayak nggak ada, maksudnya nggak ada usaha juga, nggak akan terimplementasi juga, nggak terevaluasi juga. Karena mau nggak mau ya, kita tuh yang hidup sendiri, kita yang nentuin jalan kita sendiri. Benar. Nah dari percaya diri itu sendiri, barulah kita bisa karena dari percaya diri itu ya bisa meningkatkan soft skill, hard skill, kemudian pengalaman, kenalan sama orang lain dan yang lain-lainnya. Terus walaupun dari percaya diri itu juga, walaupun ada beberapa orang yang kayak, kok kayak gitu ya, kok kayak gitu ya, nggak perlu diurusin sih menurut abang. Ya bodo amat gitu ya Bang, bodo amat. Ya kayak selagi kita masih sesuai norma-norma yang berlaku, aturan-aturan yang ada, ya udah lakuin gitu loh. Dan abang sampai saat itu sih kayak misalnya percaya diri abang yang kayak harus berbicara tentang ini, harus itu, kan ngejar ini dan ngejar itu. Ya karena abang nge-push diri sendiri sih, kayak ya kita nggak penting juga mereka gitu loh. Sikap bodoh amat itu penting sih bagi abang ya. Tapi bukan berarti itu di luar batasan. Misalnya kalau masih sesuai norma, masih sesuai aturan-aturan berlaku, kebijakan yang berlaku, ya itu masih fine-fine aja. Wajar-wajar aja. Wajar aja. Terus yang ketiga setelah kita ngelatih itu baru kita ngeevaluasi. Kadang kan bener kayak
kita ketika berbicara terlalu berlebihan. Pas tampil tadi berlebihan dan yang lainnya. Nah, itu kita evaluasi diri kita masing-masing. Kalau ada orang yang membantu evaluasi, nah kita dengarkan yang baik-baiknya. Ataupun kalau ada yang buruknya, kalau masih bisa dalam kita terima dengan baik. Ya kan? Seperti itu sih menurut Bang evaluasi. Kemudian kelima itu adalah baru belajar kembali, mempraktekkan kembali. Dan jangan berhenti belajar sih menurut Bang. Jangan pernah berhenti belajar. Apalagi dalam bidang bisnis ya. Kalau kamu aja nggak percaya dengan bisnis kamu, ya gimana cara orang percaya sama bisnis kamu? Ya benar juga sih Bang. Iya kan? Logikanya gitu sih Bang. Logikanya gitu kayak aduh gini. Ya wes sampai kapan kayak gitu gitu. Ya benar. Kayak kalau ada kelebihan dan kekurangan, ya mungkin itu sesuai alurnya. Kita perbaiki kalau ada kekurangannya. Kayak gitu sih kurang lebih. Jadi abang juga otomatis waktu dulu pasti ada rasa tidak percaya diri gitu nggak bang waktu ingin tampil lah misalnya atau mungkin mendirikan usaha abang, ada nggak rasa di diri abang tuh tidak percaya diri di awal? Waktu AEA, nah ini anggota HIPMI pasti tahu AEA atau tahu, apa ya? Tahu, oke. Nah dari AEA itu sendiri waktu itu kelompok abang ya pada saat itu kayak bener-bener kami itu effortless banget, kayak bener-bener nggak ada usahanya. Iya bang. Iya. Dan Hamin 2 karena udah didesak sama kakak-kakak pembimbing pada saat itu, barulah kami berpikir dengan secara cepat apa ya ide usahanya. Akhirnya terciptalah roti burger ubi jalar itu sendiri. Wow, keren inovasinya ya. Sebenarnya, nah pada saat itu di AIA itu sebelum kami ngumpulin proposal kami, bukan hanya abang aja sih, kelompok abang tuh kayak ini gimana ya ubi jalar apa, terus kayak gimana ya orang suka nggak ya orang, gimana cara ngolahnya. Nah yang penting abang bilang ke tim abang pada saat itu, kita maju aja dulu kita jalan aja dulu, kita ikutin permainannya dulu, nanti gimana pun hasilnya itu pasti hasil yang terbaik. Kita evaluasi nanti kalau ada kekurangan, lalu seiring berjalan waktu endingnya apa? Kami juara satunya. Iya, keren banget. Nah itu sih salah satu waktu itu bukti dan pengalaman abang ya, waktu nggak percaya diri dengan usaha abang pada saat itu. Sampai sekarang bahkan udah sampai 4 cabang juga. Nah itu sih dari awal AIA itu sendiri. Gitu. Udah 4 cabang guys, dari inovasi ya bang, yang dimana abang awalnya memang masih kurang lah percaya dirinya, tapi intinya kita maju aja dulu, nanti apabila ada kesalahan dan kekurangannya itu kita evaluasi lagi, bukan dijadikan untuk berhenti aja lah sampai sini, kita tuh nggak bisa gitu, nggak usah harus gitu, jadikan pembelajaran. Oke. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Iya, kapan lagi? Ya benar. Lagi. Terus kalau bukan dari kita siapa lagi? Ya siapa lagi? Kan? Ya benar. Kita harus memanfaatkan usia yang lagi aktif-aktifnya nih kan bang, jadi lagi muda gitu, harus mempush diri kita lebih baik lagi, mencari skill kita itu apa gitu yang bermanfaat nanti untuk kita ke depannya. Oke. Lanjut nih bang. Lanjut. Izin ya, jadi kemudian masalah ini bang, finansial, masalah keuangan, otomatis yang berwirausaha itu tidak jauh-jauh dari cuan-cuan gitu. Jadi misalnya nih bang, kalau misalnya anak rantau kan di Universitas Andalas nih, iyalah ada orang Padang mungkin masih bersama dengan orang tuanya ya guys. Sementara ada yang dari luar Padang, kayak Tri sendiri nih anak rantau dari luar daerah datang ke sini untuk belajar gitu, tiba-tibanya ingin buka usaha gitu kan bang sebagai sampingan. Nah seperti yang kita tahu kan, biaya kita itu kan masih dari orang tua gitu kan bang. Otomatis ya masih beban keluarga lah istilah anak sekarang tuh kan. Jadi misalnya kalau kita dikirimin uang lah, otomatis dikirim dari rumah lah, ada yang per bulan, rutin per bulan, ada yang per minggu atau gimana lah semacamnya, orang itu kan berbeda-beda juga. Jadi yang biasa terjadi di anak kos ini bang, pasti pas dikirim sama dia berapa ratus ribu lah untuk di awal bulan gitu, pasti langsung berfoya-foya, sebagian dominan. Dominan. Ya pasti makan di kafe lah dulu, nongkrong di kafe, dan itu di awal bulan kan bang. Nah kemudian tiba-tiba di tanggal 25, 26, 27 gitu kan, duit gue udah habis nih gitu. Larinya ke mie gitu. Jadi itu kan perlu manajemen keuangan tuh kan bang. Tidak hanya manajemen waktu yang kita perlukan, tapi juga manajemen keuangan kita. Nah menurut abang gimana nih langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan oleh mahasiswa sendiri untuk bisa mengatur finansial tersebut? Apalagi ingin membuka usaha, untuk jajan aja misalnya kurang, taunya ingin membuka usaha lagi gitu. Gimana tuh bang? Kalau menurut abang ya, dalam bisnis itu uang itu penting. Iya, benar. Memulai dengan modal itu memang penting. Tapi itu bukan utama.
Kenapa? Dari pengalaman abang pribadi, yang paling penting diri kita sendiri, pertama itu yakni adalah niat diri kita sendiri dan target dari kita diri itu sendiri. Ya, oke. Kenapa? Karena pertama nih, kalau dari pengalaman abang, pada saat abang mulai usaha roti burger itu sendiri, itu sama sekali nggak ada dana, itu cuman proposal biasa. Proposal aja. Modalnya apa? Cuman niat aja, cuman pengetahuan aja untuk membuat proposal yang ada di HIPMI itu sendiri. Lalu alhamdulillah karena usaha kita juga, karena itu perkelompok juga, akhirnya kita menjuarai pada saat itu lomba itu. Ya, Dan benar-benar. karena menjuarai lomba itu sendiri, kita dipercaya nih, maksudnya kita diminta dikasih lah sedikit apresiasi Ya, dalam ya. bentuk materi pada saat itu, walaupun masih dalam skala kecil. Ya, Bang. Nah, setelah itu sendiri yakni adalah di sana abang diikutkan lomba berikutnya yang skalanya lebih yang besar, lebih tinggi lagi. hadiahnya lebih besar Ya, juga. waduh. Pastinya. Dan itu di sana abang kembali, itu modalnya apa? Cuman modal Proposal tadi. Proposal, terus kita presentasi, pitching lagi, Heeh. dan akhirnya dapat lagi, alhamdulillah. Nah, dapat lagi, ditabung lagi, barulah kita buka pre-order namanya. Karena Pre-order. usaha itu nggak harus punya tempat langsung, nggak harus juga kayak harus punya skill ini itu harus Gak punya- harus langsung ya, Bang. Iya, nggak harus. Kalau kamu niat, kamu punya pengetahuan, ayo, media belajar sekarang banyak banget, bener nggak? Benar banget, Dari benar media banget. sosial, media YouTube dan yang lain-lainnya itu sangat banyak. Nah, di sana kita juga bisa belajar, cari mentor-mentor dan yang lain-lainnya. Itu sih, itu yang mau tekankan pertama untuk modal uang itu. Untuk modal uangnya. Itu Oke. memang penting, tapi bukan utama. Terus berikutnya yakni adalah langkah-langkah konkret. Sebagai mahasiswa rantau ya. Ya, Kebetulan siap, abang siap. juga pernah jadi mahasiswa rantau di Iya. Jogja dulu. Iya, Bang. Oh iya ya. Apa tuh, PMM atau apa, Bang? Credit earning, Wow. studi luar kampus. namanya. Berapa lama tuh, Bang? Selama 6 bulan abang jadi mahasiswa rantau ya pada saat Siap, itu. siap. Belajar pertama yakni adalah kita tahu kelebihan dan kekurangan, bukan kelebihan tentang diri kita aja lagi nih, Iya. tapi kelebihan tentang uang kita berapa. Iya, benar-benar. Berapa kemampuan kita, kemudian siapa aja teman-teman atau circle-circle-nya Ya, kita. Nah, itu harus kenali terlebih dahulu. Yang kedua yakni adalah baru kita identifikasi rencana-rencananya. Ini uang sebagian ini untuk apa nih? Untuk apa, Hari gitu. ini mau belanja apa nih? Untuk ini kira-kira bisa nggak ya sampai akhir bulan gitu kan? Kayak kalau gua nongkrong sekarang nggak traktir teman, cukup nggak ya? Cukup nggak ya sampai akhir bulan, gitu. Nah, gitu. Itu harus dipertimbangkan semuanya dengan sangat baik gitu. Terus barulah yang ketiga itu yakni adalah kita mulai melakukan action. Misal kamu kalau mau action bisnis, Ya. kamu harus kayak, berapa ya uang untuk sisihkan gitu lah. Berapa ya kayak uang ngeprint proposal itu berapa Iya, ya iya, gitu. benar-benar. Ikut pendaftaran lomba berapa ya. Nah, di sana sih misalnya kita daftar lomba cuma 50.000, uangnya pulang-pulang 5 juta. Kan lumayan, 100 Lumayan kali banget, lipat kan. woi, iya lumayan banget. Nah, Hadiahnya nggak main-main juga ya, Bang? hadiahnya nggak main-main juga. Nah, itulah contohnya HIPMI juga punya Enver. Enver Ya. kan berapa hadiahnya coba. Nah, ikut aja itu berapa, cuman insertnya 50.000. Tapi endingnya apa? Kita bisa dapat materi lebih yang bisa kita jadikan modal usaha kita. Nah, itu sih. Terus langkah keempat yakni adalah evaluasi diri sih. Evaluasi diri. Diri kita sendiri, evaluasi keuangan kita, evaluasi kemampuan kita, evaluasi pendidikan kita. Ya, Karena apalagi mahasiswa rantau, ingat guys, kalian kesini cuman untuk berpendidikan. Ya, berpendidikan. Itu Oke, ingat. utamanya ya. Oke, Kalian ngejar oke. gelar sarjana dan diploma di sini. Ya. Nggak ada kalian yang lain-lainnya. Orang tua kalian cuman harap kalian bisa wisuda. sudah, iya benar. Nah, tapi pastinya kita pengen memberikan lebih biar buat orang tua bangga, buat Ya, benar, teman-teman benar. bangga, buat keluarga dan yang lain-lainnya bangga. Dan apalagi nih anak rantau yang mau mengangkat derajat keluarganya. That's your time. Sekarang waktunya kalian bisa untuk jadi lebih baik sih menurut abang. Ayo gali potensi kalian. Selagi mahasiswa kalian gagal tidak masalah. Tidak Kita masalah. namanya belajar. Ya, belajar. Tapi kalau udah alumni kayak gini, kalau gagal udah jadi omongan orang sana sini. Iya, benar gitu lagi, Bang. loh. Gunjingan tetangga. Nah, makanya kalau kalian mahasiswa ini kesempatannya. Misalnya Tri baru semester 3, Ya. masih ada 5 semester lagi. Masih ada 2,5 tahun lagi di Kota Padang. Di Kota Padang, di Unan Unan tercinta. tercinta untuk belajar lagi, menggali lagi, menguatkan lagi, dan pasti cari hal-hal baru gitu sih.
Oke, jadi intinya kita tuh harus tahu seberapa banyak sih uang kita. Iya, ya intinya gitu kan bang. Boleh, Kita boleh, harus boleh, tahu boleh. bagaimana misalnya uang ini untuk ini, uang ini untuk ini. Pokoknya kita harus mampu mengaturnya dari awal bulan tuh sampai akhir gitu kan bang. Iya, cerdas finansial Ya, sih. cerdas finansial istilahnya ya bang. Oke, ternyata bang juga pernah jadi anak rantau dan juga merasakan itu ya bang. Betul, betul, betul. Indomie juga pernah makan malam. Iya sering dong bang. Sering Kayaknya ya. anak kos ini tidak jauh-jauh dari hal Baik. seperti itu. Siap, 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 Oke, siap. balik lagi nih Bang Tri, penasaran lagi masalah relasi. Relasi tadi itu memang berdampak banget kan? Betul, betul. Banget. Jadi menurut Abang gimana sih strategi kita itu untuk membangun relasi sebagai mahasiswa gitu, dan kemudian apabila kita ingin melakukan relasi itu kan otomatis ada interaksi gitu kan Bang? Sama siapa kita ingin melakukan relasi tersebut. Nah, menurut Abang gimana sih strategi komunikasi? Nah, ini strategi komunikasi Siap, nih. Ini siap, sangat siap. dibutuhkan sumpah. Jadi, strategi komunikasi yang baik menurut Abang itu gimana untuk mendapatkan relasi yang baik sehingga mendapatkan feedback yang sangat baik juga untuk diri kita gitu, Bang? Untuk strategi komunikasi yang baik itu kan merupakan cara kita Iya, untuk cara kita. bisa mulai komunikasi, mulai pembicaraan, ataupun bisa menyampaikan informasi-informasi seperti saat ini. Iya. Yang pertama yakni adalah identifikasi sih. Maksudnya rencanakan kamu maunya seperti apa ini, kayak gitu loh. Kayak misalnya kamu maunya di bidang komunikasi, maksudnya meningkatkan soft skill komunikasi kamu Iya, untuk benar. apa? Oh. Komunikasi kamu tuh untuk apa? Harus jelas kayak gitu. Kalau biar banyak dekat sama orang, biar tahu orang, biar kita bisa kenal sama orang, biar gua bisa jadi moderator yang hebat, biar Iya, bisa iya. jadi narasumber juga. Menurut Tri setahun atau 2 tahun lagi duduk di sini. Pengen kan? banget. Iya. Pengen Nah itu banget. sih. Pertama itu tujuannya apa? Tujuan dan targetnya itu seperti apa? Terus yang kedua yakni adalah percaya diri bahwasanya komunikasi kita sudah baik gitu loh. Oh, Jadi kamu oke. dengan akan sangat mudah untuk bisa kenalan sama orang. Sangat mudah untuk memulai relasi-relasi itu sendiri. Contoh, kamu mau masuk, kamu kan mahasiswa sekarang nih. Di mana ya wadah yang bisa gue belajar komunikasi? Jawabannya HIPMI. HIPMI BTU. dong, Nah, siap. di HIPMI kalian selain belajar wirausaha juga tentang belajar komunikasi ya kan. Nah, di sanalah strategi yang bisa kita lakukan, yakni adalah coba ikut wadah mereka. Karena gini, kalau kita mau jadi orang yang harum dan yang lainnya, pasti Iya. teman-teman kita orang-orang harum dong, Iya, orang-orang benar, penjual benar, Bang. pewangi kan. Iya, gitu. iya, benar, Nah sama, kalau kalian mau jadi pebisnis, hebat berkomunikasi, kenal banyak orang, banyak relasi, ya masuk ke HIPMI. Ya, gitu. benar. Iya, benar Gitu. teman-teman, masuk HIPMI. Nah itu contohnya, itu kayak kita cari tempat atau wadah kita untuk bisa menguatkan, mengembangkan bidang itu sendiri. Kemudian yang ketiga yakni adalah selalu berlatih sih menurut abang. Lalu berlatih. Karena pembicara-pembicara hebat siapa coba? Najwa Shihab, Najwa Shihab. Mary Riana, itu pasti mereka sampai sekarang masih belajar. Masih Terus belajar memang. Terus belajar. Karena kita tahu ya ilmu ini tidak pernah berhenti. Iya. Ilmu ini terus berkembang. Iya, benar sekali. Nah, itu tantangan bagi kita untuk terus berkembang juga pastinya. Nah, itu sih yang ketiga. Terus yang keempat yakni adalah carilah orang-orang ataupun kayak push diri kamu sendiri untuk bisa percaya kamu memulai komunikasi itu sendiri. Karena Oke. abang udah bang contohkan ya. Contoh waktu di kayak Malaysia, apalagi Ya. Thailand itu sulit banget Thailand. banget dalam berbahasa Inggris mereka. Kenapa tuh, Bang? Dibandingkan 3 negara itu ya. Menurut abang negara Thailand tuh sedikit kesulitan abang untuk berbahasa Inggris di sana. Tapi apa? Karena kita butuh bantuan mereka. Iya. Karena kita di sana tuh kayak pengen kenalan budaya mereka dan iya. yang lain-lainnya. Ya mau nggak mau kita harus berkomunikasi sama mereka. Iya, gitu loh. benar-benar. Nah, cara berkomunikasi itu sendiri kami tetap menggunakan bahasa Inggris. Hanya saja terkadang kan dalam bahasa Inggris kita benar atau tidak ya? Ya nggak sih? Iya, iya, Kayak benar. Udah bener dan ngerti nggak ya Dia mereka sampai gitu. nggak ya ke dia apa maksud gue ya, nih gitu. betul. Nah, tapi apa? Karena berlatih terus, karena belajar terus, karena kayak coba terus, akhirnya apa? Bisa kok. Bisa, nyambung. Nyambung kok sampai sekarang, bahkan udah 2 kali juga ke sana kan. Kayak biasa aja gitu. 2 kali Bang. Iya. Weh, sumpah Kayak- pulang balik ya. Iya, dan itu bisa, yakin lah sama. Maksudnya kalau kamu nggak percaya sama diri kamu sendiri aja, Iya, kalau kamu nggak mulai, ya nggak akan ada akhirnya sih menurut abang. Gitu. Iya, jadi kalau misalnya untuk latihan nih Bang, kalau untuk Tri sendiri kan
bisa dibilang masih pemula banget Aduh. dibanding Bang Ivan yang sedang duduk bersama Tri nih, Ada, teman-teman. ada. Jadi memang kerasa banget sih Bang setelah Tri masuk HIPMI lah. HIPMI kan punya banyak sekali program-programnya. Nah sengaja Tri pilih PR, Public Relation, yang dimana itu kan lekat banget dengan yang namanya komunikasi, baik itu Betul, dengan betul yang banget. di UNAN atau bahkan yang keluar, dan atau bahkan dengan alumni nih guys. Atau bahkan dengan alumni itu kita membutuhkan komunikasi. Jadi awalnya yang Tri tidak percaya diri gitu kan Bang, jadi Tri merasa kapan lagi gitu ya, udah coba aja lah dulu gitu, setelah ini misalnya jadi pengalaman, jadiin pembelajaran gitu ke depannya. Jadi untuk Tri sendiri untuk belajar komunikasi, kadang Tri belajarnya depan cermin gitu sih Bang. Menurut Abang gimana tuh? Itu tergantung orangnya atau memang gimana? Boleh banget sih, abang pun sampai sekarang juga masih di depan cermin juga tuh. Iya. Setiap acara ya, event apapun, itu pasti kayak kalau ada kaca, abang Iya. coba latihan dulu sih Iya, di kaca. benar. Itu kayak gimana mimik wajah kita, Ya, intonasi, gimana intonasinya, suara kita, ya. dan lain-lainnya. Ya itu wajar sih, biasa lah dilakukan. Ya. Bahkan harus sih. Ya harus banget. Jadi intinya lebih berani, introspeksi diri dan be yourself juga lah kan Bang. Betul, Buat betul. target juga, wes keren. Kayaknya pertanyaan Tri semuanya nih Bang, semua yang udah Tri susun guys, sengaja disusun nih. Pertanyaan untuk Bang Ivan ternyata sudah terjawab dengan sangat baik ya Bang Tri. Jujur sangat memuaskan jawabannya dan sangat membantu. Alhamdulillah. Dan semoga teman-teman yang menonton podcast ini juga sangat bermanfaat nih teman-teman bagi kalian. Dan nantinya kalau misalnya teman-teman merasa ragu untuk maju, untuk memperbaiki diri sendiri gitu, ingatlah bahwa kapan lagi, siapa lagi, ya kan Bang. Jadi kemudian dari tadi Bang Ivan juga udah ngasih semua jawaban mengenai bagaimana itu kita mau membangun relasi, bagaimana cara kita mengatur finansial dan manajemen waktu, bagaimana tentang dan Bang Ivan juga tadi sedikit berbagi pengalaman juga tentang Bang Ivan yang pergi ke luar negeri lah, dan juga ikut lomba lah, yang dimana Bang Ivan sendiri teman-teman ternyata punya pengalaman yang sangat baik yang patut dicontoh. Alhamdulillah. Nanti habis ini Tri bakal sering bincang-bincang, boleh ya Bang? Siap, boleh banget. Minta boleh tips banget. dan triknya juga, karena pengen juga nginjakkan kaki di negara orang. Amin. Bisa 2,5 tahun lagi, Dua masih lama. setengah tahun lagi masih lama, semoga bisa ya. Karena itu Amin. juga masuk dalam list bakti Tri juga dulu Oh, Bang. mantap, Tapi mantap. belum tercapai gitu. Belum tercapai, lagi diusahakan, semoga ya Bang. Abang aja pergi ke sana itu mau semester 7. Mau semester 7. Ya, Tri Oh iya. semester 3 kan sekarang. Tiga baru. Iya, masih muda. Banyak kesempatan, masih muda. Oke, mungkin untuk sesi podcast episode kedua ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya Bang. Alhamdulillah, Ya. sumpah Tri puas banget, tersanjung Waduh, duduk waduh, bersama waduh. orang yang sudah berpengalaman, yang nantinya Baik. mampu memberikan kita banyak solusi ataupun dari pertanyaan yang juga Tri tanyakan tadi. Makasih banyak loh Bang untuk Terima kasih itu. kembali nih HIPMI PT UNAN, terkhusus bidang PR, Iya, HR terkhusus ya. bidang PR. Masuklah HIPMI teman-teman. Kalau kalian masuk HIPMI nanti insya Allah bisa berbicara seperti Tri yang awalnya tidak percaya diri gitu. Siap. Oke. Jadi sebelum kita tutup nih Bang, kami ada sesuatu nih untuk Apa Abang. tuh? Adalah kenang-kenangan Kenangan, dari baik. HIPMI PT UNAN nih Bang. Aduh, udah banyak kenangan di HIPMI nih. Ya, ini ditambah kenangan. lagi nih. Oke, ini kenangan Tri yang menyerahkan deh Oh, Bang. siap. Oke. Apa nih, Tri? Ini ada sertifikat untuk Abang atas podcast oke. kita hari ini. Oke. Oke, diterima dulu ya Bang, diterima. Siap, Nanti kita terima tutup kasih dulu, nanti banyak. kita foto lagi Bang. Oke, Oke. siap. Baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini dulu podcast kita di episode 2 HIPMI PT UNAN. Nanti saksikan lagi ya podcast yang episode 3-nya yang tidak kalah seru juga dan tidak kalah nanti kita mengundang narasumber yang sangat keren juga teman-teman mengenai wawasan, of course dia itu tentang bisnisnya. Jadi jangan lupa join podcastnya nanti di episode 3. Dan apabila kami open recruitment nanti jangan lupa masuk juga ke HIPMI PT UNAN. Mungkin cukup sekian, kita tutup dulu ya Bang. Selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.